Kalau di hati kita itu merasa bahwa kita memang sempurna, gitu, maka cara mengobatinya adalah apabila orang yang memuji itu benar, maka hendaknya kegembiraanmu itu pada sifat yang memang pada dirimu itu adalah semata-mata karunia Allah. Kalau kita memang seperti itu, alim, wirai, rajin ibadah, memang kita seperti itu misalnya, maka jangan buru-buru gembira, tapi salurkan kegembiraan itu bahwa saya begitu itu karena karunia Allah, bukan karena kesempurnaan saya. Dan kalau kemudian engkau tidak begitu, malah ya tidak sepatutnya kita merasa gembira karena memang kita tidak seperti itu. Justru dia berbohong karena kita tidak seperti itu. Yang kedua, adapun sebab yang kedua yaitu adanya pujian menunjukkan halaman 345. Kita ini mengulang ya. Menunjukkan atas tunduknya hati orang yang memuji. Kalau orang memuji kita itu berarti kita sudah berhasil ambil hatinya, gitu. Wah, dia wis ngelem aku, berarti dia sudah jatuh cinta, sudah jatuh hati kepadaku. Makanya dia memuji aku. Kalau kemudian penyebabnya itu sehingga kita senang kalau dia memuji, kenapa? Berarti aku sudah berhasil ambil hatinya. Maka obatilah pujian ini kembali kepada cinta pada kemegahan dan cinta pada kedudukan di hati orang banyak. Berarti aku senang kalau dicintai banyak orang. Kalau yang cinta kepada aku itu banyak, maka aku senang. Itu jelek kan? Itu jelek, itu penyakit. Dan cara mengobatinya adalah dengan cara memutuskan sifat tamak dari manusia dan mencari kedudukan pada sisi Allah. Lepaskan harapanmu kepada manusia. Mau dicintai, nggak dicintai, emang gue pikirin gitu. Yang penting kedudukanku di mata Allah. Tapi ini bukan untuk diomongkan ya, itu mengobati. Kalau kita senang pujian tadi, dia kok sekarang nggak sapa aku ya, dia sekarang kok cuek sama aku ya, nggak apa-apa. Yang penting kedudukanku di mata Allah tetap. Nanti habis ini pelajaran gimana agar kita itu nggak benci pada celaan, nggak sakit hati kalau diilok, tambah senang. Tapi sekarang ini dulu agar kita tidak senang dipuji. Kemudian, dan hendaknya kamu mengetahui bahwasanya usahamu mencari-cari kedudukan pada hati manusia dan rasa senangmu pada yang demikian itu menjatuhkan kedudukanmu di sisi Allah. Justru kalau kita fokus pada mencari cinta suami, mencari cinta teman-teman, mencari cinta jamaah, kalau ini jamaah gitu ya, mencari cinta kelompok kita fokusnya ke situ, itu justru kedudukanmu makin hina di mata Allah. Kenapa? Karena yang kau lakukan akhirnya nanti adalah pamer dalam rangka mencari kedudukan di mata manusia. Ngertos nggih? Kalau fokusmu pada cinta suami, maka kedudukanmu di mata Allah makin jatuh. Kalau sama suami tok ya, bukan pada Allah. Tapi kalau nanti dibawa cinta suami itu kepada Allah, beda lagi. Ini yang kita ini biasanya ya, kalau nggak dicintai suami kan sedih tuh. Tapi kalau nggak dicintai Allah, nggak ada sedih-sedihnya. Biasa saja kalau nggak dicintai Allah. Tapi kalau nggak dicintai suami, kita bisa menangis berhari-hari. Kalau kemarin dicontohkan ragel matus, soalnya gak dielem, maka berhari-hari wis dasteran, gak tahu maca. Soalnya nggak ada pujian. Itu artinya kita masih itu tadi, mencari fokus pada perhatian atau cinta suami atau cinta manusia. Dan itu menunjukkan bahwa kedudukan kita di mata Allah itu rendah, jatuh. Maka Rasulullah itu tidak fokus kepada itu, tidak fokus kepada gimana agar Aisyah cinta padaku, gimana agar semua istri-istrinya Hafsah, Zainab cinta padaku, enggak. Tapi otomatis cinta karena fokusnya Kanjeng Nabi bagaimana agar Allah ridho kepadaku, begitu ya. Dan adapun sebab yang ketiga sekarang, sebab yang ketiga yaitu rasa malu
yang memaksakan orang yang memuji kepada pujian, maka itu juga kembali kepada kekuasaan yang baru yang tiada tetap, dan kamu tidak berhak untuk bergembira. Akan tetapi seyukjanyalah kamu bersusah atas pujian orang yang memuji, dan hendaknya kamu membenci dan memarahinya, sebagaimana yang dinukil atau disalin dari orang-orang salaf. Karena afat atau bahayanya pujian atas orang yang dipuji itu besar. Kita tahu penyakit ain, ya, penyakit ain itu karena penyakit berat, afatnya dipuji sama orang. Orang lihat kita sambil wih ayune ya Allah, ayune ya Allah, itu bisa ada afatnya ke kita, muncul bahayanya ke kita. Secara fisik kita bisa tidak kuat, sakit. Secara mental kita akan menjadi orang yang merasa diri kita benar-benar cantik, lupa bahwa kita itu tidak cantik aslinya. Kalau dibuka kita itu tidak cantik, dan kita fokus pada kecantikan zahir. Itu bahaya yang lebih besar. Di samping penyakit apa tadi? Ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang memuji. Bayi-bayi yang suka dipuji-puji sampai berlebihan gitu, itu biasanya gampang sawanen, gampang rewel, kalau malam gampang sakit. Karena penyakit apa tadi? Ain. Anak-anak kita sing lemu, dinuk-dinuk, semua orang nyowel, hati-hati, nanti bisa kena penyakit apa itu? Ain. Jadi jangan senang dipuji. Ini yang ketiga ini. Kalau penyebabnya yang ketiga itu adalah gembira karena orang memuji. Karena bahayanya atau afat atas pujian itu besar, sebagaimana telah kami jelaskan pada kitab afatul lisan atau kitab bahaya lisan. Kita ingat waktu kita belajar bidayah, maksiat lisan ada kan? Bohong, ribah, bergurau, memuji itu ternyata maksiatnya lisan. Tadinya kita tidak berpikir loh, memuji itu jelek, jelek bagi yang memuji, dan terutama jelek bagi yang dipuji. Kemudian sebagian mereka berkata, apabila ini orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, ada seseorang berkata kepadamu, wih sebaik-baik perempuan, sebaik-baik guru, kalau misalkan kita ya, wih guru yang paling jos itu nggih panjenengan. Kalau ada orang bilang gitu, sebaik-baik istri itu sampeyan mah, sebaik-baik perempuan yang paling cantik itu ya sampeyan mah, terus diucapin itu lebih, maka adanya perkataan itu lebih menyenangkan kepadamu daripada ketika orang berkata sejelek-jelek perempuan adalah kamu, wedok sing paling elek itu pean, guru yang paling bodoh itu pean. Terus kita langsung pek gitu, ngambek, nggak mau ngajar, ngambek, nggak mau mandi, nggak mau bikin sambel, nggak mau ngelayani karena dianggap perempuan paling jelek. Nah, perasaan lebih bergembira kalau dipuji daripada dicela, itu penyakit. Dan kita semua seperti itu. Nggih mboten sih? Betapa sering kata-kata itu membuat kita sakit hati. Masya Allah, itu penyakit. Jadi, waduh, kita kena semua ya. Lapo sih awakmu kok ngambek? Lha dhek lu ngomong nek aku iku gak genah, gak tegas. Terus aku yo ngambek. Ya. Dhek lu saiki ra gelem bolo aku, soalnya jarine aku wonge egois. Semua jarine semua karena kata-kata teman kepada kita yang membuat kita marah. Akhirnya ngambek. Kenapa enggak berteman lagi sama itu? Ya, dia bilang aku nggak level sama dia. Lihat terus kita ngambek. Kepinginnya apa? Aku tuh paling cocok saat ini nek kanca nambah sampean. Itu kita terus, helme ra cukup, ujungnya langsung jebol jahitane. Terus kita seneng nek dihitungkan, ternyata itu loh nggak bagus gitu. Mestinya gimana? Mestinya sama. Saya belum bisa praktek ini, belum sepenuhnya bisa praktek seperti ini. Tapi sekarang kita belajar adanya pujian atau orang mencela itu hakikatnya adalah sama. Tidak boleh perasaan kita lebih senang dipuji daripada dicela. Waduh, abot ya, berat. Tetapi
Itu tadi, ternyata pujian itu maksiat lisan. Kita lanjutkan. Sejelek-jelek lelaki adalah kamu, maka yang demikian itu demi Allah kamu adalah orang yang buruk. Kalau kamu lebih senang sebaik-baik perempuan adalah kamu, kalau seburuk-buruk perempuan adalah kamu, kami lebih senang yang A daripada yang B, berarti kamu adalah orang yang buruk. Kita akui kita semua ini masih orang yang buruk, karena pegel kalau diarani cerewet, ngono ku pegel, padahal aslinya yo luwe cerewet, tapi nek diarani kok pegel. Ya karena tadi, karena kita itu masih sakit, hati kita itu masih penuh penyakit. Maka demi Allah, kata guru kita Al-Ghazali, kamu adalah orang yang buruk. Kita ini orang yang buruk karena masih senang dipuji daripada dicela. Dan telah diriwayatkan pada sebagian hadis, dan jikalau hadis itu benar atau sahih, maka hadis inilah yang memarahkan pemunculan. Kenapa Imam Ghazali bilang gitu? Inilah tawaduknya Al-Ghazali. Ini beliau sendiri yang ada hadis, dan kalau saja hadis ini sahih, beliau sendiri yang bilang begitu tawaduk. Padahal kita tahu kitab Ihya ini ditasqih langsung di depan Rasulullah. Setelah khatam Ihya jilid sampai 4 jilid, Al-Ghazali di Zawiyah. Ingat, di Ghazali nulisnya itu kan di menara, di Zawiyah di Damaskus, Zawiyah Al-Ghazaliyah. Beliau 2 tahun 3 tahun nyepi di menara Zawiyah Ghazaliyah. Di situ khusus untuk nulis apa ini? Ihya. Puasa tiap hari, nggak pakai masak. Bukannya kalau ada burung kirim biji-bijian jagung 1, beliau makan jagung 1. Kalau ada hujan air nggak pakai ditampung, nggak, ya yang nempel di tembok itu dijilat. Nah ini minumnya. Itu sampai 2 tahun beliau jalanin kayak gitu. Dari yang tadinya beliau adalah seorang rektor dan penasehat khalifah, penasehat raja yang berkedudukan sangat tinggi. Omongannya jadi sabda panditoratu. Tapi kemudian beliau bukan ini yang tak cari. Semua fasilitas sudah didapat, umur 40 tahun beliau tinggalkan semuanya, minta izin pada istrinya, pada anaknya. Ini semua PN, aku tak mengembara, mencari dirinya. Akhirnya beliau ke Mekah jalan kaki. Setelah dari Mekah tidak pulang, lanjut ke Baitul Maqdis, kemudian menetap di Zawiyah Ghazaliyah di Syria, di Damaskus. Di situ dalam pencariannya, dalam perenungannya, beliau menghasilkan kitab apa ini? Ihya Ulumuddin. Maka beliau bisa bilang begini, karena beliau sudah menjalankan. Kok beliau bisa ya puasa setahun-tahun gitu dan tidak makan apa-apa? Karena sudah melatih apa ini? Nafsu perutnya. Sudah mengendalikan nafsu perutnya. Beliau tidak kepingin dipuji, sedih kalau harus ngajar banyak orang gini, sedih. Ketika kembali sama khalifah kan disuruh putranya siapa? Yang An-Nidhamiyah itu, Raja Fakhrul Muluk, coba ya Syekh ngajar lagi. Kita sekarang jauh dari Allah, semua berlomba-lomba materialisme, tolong kau ngajar lagi. Beliau sedih, ya Allah kenapa saya harus ketemu dengan banyak orang, khawatir nanti orang-orang dia cinta, khawatir dipuji, khawatir dipengaruhi oleh makhluk gitu. Tapi kemudian beliau dapat ilham, bukankah ilmu ini harus diajarkan? Maka beliau di samping nulis, beliau juga ngajar. Dan di akhir usianya beliau menghabiskan sisanya usianya untuk itu, ngajar, sholat sunnah ribuan rakaat ya, khatamkan Quran berulang-ulang sampai kemudian umur 55 beliau sedo hari Senin subuh. Sebelum sedo beliau sudah bilang, sudah menyiapkan kafannya sendiri, sudah mandi, sudah wudhu, kafannya sudah digelar. Beliau sudah bilang, aku siap menemuimu ya Rob gitu. Imam Ghazali meninggalnya kayak Rasulullah hari Senin. Itu Imam Ghazali. Sudah siap, sudah tahu kalau meninggal, dan beliau berpesan, nanti yang nyolatkan aku temanku ini. Dan temannya itu nggak ada yang tetanggaan, semua rumahnya di luar negara, di luar negeri. Tapi pas hari itu semuanya sudah nyampe dan benar-benar menyolatkan Imam Al-Ghazali.
Mereka merasa didatengin. Aku didatengin, disuruh ke sini, didatengin, disuruh ke sini. Itu karomah Imam Ghazali guru kita. Nah, beliau amaliyah, riyadhah hatinya kayak gini nih. Dan kita kepingin oleh 1%, 2%, 3%. Kemarin kita sudah belajar bagaimana tidak senang dipuji, dan sudah ada yang dapat soal kah? Sudah nggak dipuji dan nggak apa-apa? Saya kira sudah. Biasanya ilmu hati gini nih, begitu keluar dari forum, bahkan melangkah ke parkiran, itu sudah mulai sama Allah dikasih soal, entah dimarahi tukang parkir, entah kemudian apa gitu, pokoknya nanti di rumah ketemu apa, di jalan ketemu apa. Ini praktek dari pelajaran yang tadi. Jadi ilmu ini, ilmu teori masuk ke hati lalu dipraktekkan. Ngoten nggih? Sekarang ini ya, kita lanjut. Jadi sekarang dicela kamu adalah perempuan, anggane sampean aku cerewet tok mah, terus kita biasa. Juga enggak, hore, ya enggak gitu juga, tapi ya biasa itu. Seorang lelaki memuji kebaikan pada seorang lelaki yang lain di sisi Rasulullah. Ini memarahkan pujian. Jadi pujian itu kita mesti marah gitu. Ada seorang lelaki kayak gini ya, kemudian temennya memuji temennya. Lalu Rasulullah bersabda, "Lau kana sahibuka hadiran, faradiyal ladzi qulta famata ala dzalik dakhalan nar." Dakhalan nar, masuk neraka. Lau kana, jikalau ada sahibuka temanmu hadiran, hadir. Ini temannya lagi enggak ada. Temannya lagi enggak ada, terus dipuji-puji. Enggak ada orangnya loh. Dan kalau enggak ada orangnya muji kan mestinya kita oke-oke saja kan? Tapi ternyata itu juga sama Nabi dengar kan, kalau temanmu tahu faradiyah dan temanmu itu ridho, senang, alladzi qulta, dengan apa yang telah kau omongkan. Ngerti maksudnya ya? Ngomongin, sahabat nih Bu Harriet lho, wonge pinter loh, wonge kreatif, nggak sembarang kali, nggak ada Bu Harrietnya. Terus iya, loman meneh, aku ini tiga ini, nggak ada orangnya. Bukan ngomongin enak ini, ngomongin baik. Untuk kelas-kelas biasa itu nggak apa-apa, tapi untuk orang yang sedang menuju Allah itu tidak baik. Maka Rasulullah menegur, kamu ngomongin Harriet ya, kalau Harriet tahu dan Harriet senang dengar kata-katamu itu, ridho dengan perkataanmu, famata ala dalik, lalu Harriet meninggal dalam keadaan masih senang dengan kalimat-kalimatmu, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kayak gitu sampean, bahayanya dipuji. Hadis bawahnya. Dan pada suatu kali Nabi SAW bersabda kepada orang yang memuji, waihaka itu pisuannya orang Arab. Kalau sekarang itu mampus kamu gitu ya, atau wasem itu bahasa Arabnya waihaka, atau ya wis pokoknya mangkel gitu, mesuh gitu ya. Mesuh itu waihaka. Jadi kanjeng Nabi itu juga misuhan ala Arab, yaitu apa tadi? Waihak ya. Qasamta zohrohu, qasamta, engkau telah mematahkan zohrohu, punggungnya. Lau sami'aka, kalau saja dia mendengar, ma apa yang aflaha kamu katakan, ma tidak akan, begini ya, zohrohu, punggungnya. Lau sami'aka, kalau dia telah mendengarmu, ma apa yang aflaha tidak bisa beruntung, ilal qiyamati, sampai hari kiamat. Maksudnya apa ini? Kalau pujianmu itu mematahkan punggungnya, apa nih? Gulune diceklek malaikat gitu, dipatahin malaikat gara-gara pujianmu, dan dia tidak akan beruntung di hari kiamat nanti karena dia masuk neraka. Kenapa? Karena akhirnya dia kepingin terus dipuji. Namanya sifat sum'ah. Sum'ah itu kepingin didengar, kepingin populer. Sum'ah, ada ujub, ada kibir, ada sum'ah. Sum'ah itu kepingin mendengar kalimat-kalimat yang baik saja dari orang tentang dia. Pokoknya kalau orang ngomongin siapa tadi, contohnya tadi Bu Harriet itu kepingin itu denger yang baik-baik saja. Kita suka begitu. Ojo sampai orang komen jelek tentang awakmu loh nak. Ojo sampai orang tahu kamu berbuat buruk.
Apa kata dunia gitu? Apa kata dunia? Nafis, cok macam-macam. Awakmu guru, engkau nek uang tahu kalau kamu seperti itu, nanti orang tidak percaya kepadamu. Nanti orang tidak percaya kepadamu. Khawatir tidak dipercayai sama orang. Nah, itu makanya bahayanya pujian. Hadis bawahnya, celaka kamu pecahkan punggungnya jikalau ia mendengar apa yang kamu katakan, ma aflaha ila yaumil qiyamah, ilal qiyamah, maka dia tidak akan beruntung atau tidak akan bahagia. Falah itu ya, tidak akan menang ilal qiyamati, sampai nanti hari kiamat. Kenapa tidak menang? Karena masuk neraka. Sampai sebegitunya ya. Maaf Bu, ini memang kelasnya kelas menuju Imam Ghazali. Wis aku gak Ghazali rapopo, terus sopo aku Pak Jokowi aja duduk Ghazali. Ya kita orang kalau baik itu tampak kalau sudah meninggal kan? Nah, kita sudah tahu bagaimana beliau meninggal. Sudah siap Ar-Rafiqul A'la, saya siap menemuimu ya Allah. Itu Imam Ghazali. Bahkan sebelum beliau lahir, Rasulullah pada saat Mi'raj sudah ketemu sama Imam Ghazali dalam balutan cahaya yang berlapis-lapis. Tanya sama Allah, itu siapa gitu. Itu Nabi siapa? Kan Nabi, Rasulullah habis ketemu Nabi-Nabi kan, setelah sudah lepas dari langit yang ketujuh kan, terus sampai di Sidratul Muntaha, perjalanan itu kan ketemu orang dalam terbalut cahaya. Itu siapa? Nabi siapa? Dia bukan Nabi, dia umatmu Muhammad, namanya sama kayak kamu, namanya Muhammad. Ayahnya juga Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi. Dia bukan Nabi, tapi derajatnya seperti Nabi. Itu Al-Ghazali. Rasulullah sampai heran, terus kasih salam. Al-Ghazali dihidupkan sama Allah, kasih salam kepada Rasulullah. Masih belum lahir, masih berada di alam ruh, sudah setinggi itu derajatnya. Dari mana derajat tinggi? Karena terbalut apa tadi? Cahaya. Semakin lapis-lapis cahaya yang membalut berarti semakin tinggi. Cahaya Allah lah ini. Semakin tinggi derajatnya, itu Imam Al-Ghazali. Dan ritualnya atau riyadhahnya kayak gini, melepaskan diri dari pujian. Ini obat dari senang pujian yang ketiga, penyebab yang ketiga, yaitu apa? Merasa gembira dengan pujian. Sekarang dibalik, setelah kita tahu hadisnya, kalau kita dipuji jangan gembira, justru kita ndak suka. Wis yo, nggak usah ngenteni komentar, nggak usah ngenteni like, nggak usah ngenteni viewer, semuanya. Kalau toh iya, yaitu ya untuk kepentingan Allah, bukan untuk semata-mata karena kita. Ya, sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Nanti mungkin di rumah kalau di anak, wis yo nggak usah muring-muring ya. Kalau masakan nggak dipuji, nggak usah muring. Kalau kudu nganyar dan nggak ada komen sama sekali, wis kepengesan, wis pakai apa. Biasanya nggak gitu. Hari ini lipstikan, hari ini alisan, eyeshadowan, suami tetap aja mulutnya rata, nggak gerak-gerak, nggak usah muring. Tes case ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah ingatlah, la tamadahu, jangan kalian saling memuji. Wa idza ra'aitum, dan ketika kalian telah melihat al-madihina, orang-orang yang memuji, madah itu lagu pujian, wahsyu fi wujuhihim, maka lemparkanlah fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, at-turaba, debu. Jangan kalian saling memuji. Kalau ada di situ orang saling memuji semua tuh lomba-lomba memuji, maka sawurkan debu di wajah mereka. Artinya ya jangan disaurin beneran. Artinya wis menengo, ojo kakean ngelem gitu. Wis ojo ngelem ae gitu loh. Gitu. Disuruh nyawuri apa tadi? Debu ya jangan, tapi Bun. Kok panjenengan teplok duit apa-apa, tapi ojo diteplok apa tadi? Debu. Tetapi itu artinya itu sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab inilah halaman 348,
Oleh sebab inilah para sahabat semuanya radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka, mereka sangat takut dari adanya pujian dan fitnahnya. Dan apa yang masuk ke dalam hati manusia dengan kegembiraan sebab pujian itu. Takut kalau dipuji itu, dan takut, khawatir aku kok terus senang gitu loh. Senang karena dipuji itu, khawatir bisa senang banget gitu. Sehingga sesungguhnya sebagian khulafaur rasyidin bertanya kepada seorang lelaki tentang sesuatu. Lalu laki-laki itu berkata, kamu wahai Amirul Mukminin, ini Sayyidina Umar nih, lebih baik daripadaku, dan kamu lebih mengetahui daripadaku. Dan itu benar kan? Namanya Sayyidina Umar kan ya sudah ahli surga. Terus sahabat lagi omong-omongan gitu, ya engkau yang lebih baik, engkau lebih tahu daripada aku. Bener kan? Mesti kan lebih baik Sayyidina Umar daripada orang ini kan? Lebih pintar Sayyidina Umar daripada orang ini kan? Tetapi apa komentar saya? Kemudian khalifah itu marah dan berkata, sungguh saya tidak memerintahkan untuk mensucikan diriku. Aja mono, jangan nganggap aku suci, jangan nganggap aku lebih tahu. Dimarahi orangnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ada orang muji malah dimarahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ashabihi. Seseorang berkata kepada sebagian sahabat, senantiasa manusia dalam keadaan yang baik selama Allah mengekalkan dirimu atau selama kamu masih hidup. Maka sahabat itu marah dan berkata, saya yakin bahwa kamu adalah termasuk orang Irak. Orang Irak itu orang yang lebay dalam memuji. Ya, orang Irak itu memang kurang jujur, memang ya kurang jujur. Ya Irak itu yang perang meluk kan ya, kurang jujur orangnya. Suka apa tadi? Lebay dalam hal pujian, sampai dipakai istilah. Ini kan gini, pokoknya ini sampean cek urip, insya Allah dunia ini aman. Irak negara ini aman selagi sampean masih hidup, negara ini aman. Dia ngomongin gitu malah dia marah. Kamu orang Irak kan memuji lebihan. Kalau di Indonesia itu orang mana ya? Orang Solo. Nah, orang Solo itu kan suka gitu kan, memuji-muji gitu kan ya. Maaf ya yang Solo. Nggak pernah dengar orang Solo ngilokno, pasti memuji. Orang nyugui gitu ya. Ngapunten, sak wontenipun namung wonten toya petak, padahal ada macam-macam. Ya, itu apa diplomasi orang Solo. Memang orang Solo suka memuji, dan mereka yang beristrikan orang Solo itu ya pasti bertekuk lutut. Orang laki-laki itu senang dipuji gitu. Atau perempuan yang bersuamikan orang Solo ya pasti bertekuk lutut. Orang mau laki mau perempuan, orang Solo itu senang apa tadi? Memuji. Beda sama orang Surabaya, apalagi Madura ya. Itu kalau Indonesia ya yang Madura. Orang Madura memuji jarang ya. Jarang tak iya ya. Dan ternyata itu syar'i ya, itu betul. Tetapi ini konteksnya beda. Kalau kita ke suami lagi merayu-merayu, itu kan memuji suami, ini beda ya. Memuji suami itu ibadah, berbohong kepada istri untuk memujinya itu ibadah, menyenangkan hati istri. Tetapi kita sebagai istri jangan kepingin dipuji. Kalau suami muji itu sadarilah, itu dalam rangka dia pingin ibadah. Dia pingin oleh ganjaran. Untuk awak dewe gitu, no, bukan. Mama kok baik sih, mama kok sabar men. Itu sabar. Itu suami kepingin oleh ganjaran. Jadi jangan keburu meledak apanya tadi, helmnya. Dan Allah itu kan kepingin kita selalu beribadah kan. Tapi kadang kita kan nggak selalu bisa ibadah pakai sedekah, duit nggak bisa, taklim nggak bisa. Maka ibadah kita itu ibadah, kadang ya Allah menempatkan kita pada posisi ibadah sabar. Gak iso ngaji tapi disuruh sabar. Lah aku ngurmat ibuku yang dia omah. Terus ibuku saya serawan nyapo-nyapo. Ya kalau ngurmat ibu kita sudah tahu pasti ya gitu ya, astagfirullah dan ya kita nanti juga seperti itu. Tapi
Ya itu ibadahmu itu. Allah kepingin kita ibadah. Ibadah yang tanpa usaha, gak hormati. Kita sabar kalau dilokno orang. Itu Allah pengen kita ibadah. Kita dilokno orang, kita pikir itu penghinaan. Bukan. Itu Allah pingin kita dapat pahala sabar. Karena kamu pelit, kamu gak suka sedekah. Jadi sama Allah dikasih pahala yang lain. Apa tadi? Sabar. Dibikinnya orang ngilok-ngilok, no komen tidak baik begitu. Karena Allah ingin kita selalu apa? Ibadah. Suami kita punya istri kayak kita, Allah kepingin suami kita dapat pahala sabar. Maka beliau praktek. Mama itu yo wayu loman sabar, gak cerewet belas. Oh, bojoku pingin ibadah. Jangan kita iya enggak, iya tah, enggak, itu enggak gitu kita, gitu, enggak gitu. Astagfirullah, aku enggak ngono, kok sampai belum. Terus tapi kalau kita, oh iya, Masya Allah langsung maca, langsung dandan, semangat nyambel, ya. Semangat umbah-umbah sampai sarungnya, coba terus sarungnya tak umbah no. Saking semangat karena senang tadi pujian, padahal suaminya lagi nyari apa tadi? Pahala. Kita juga begitu, kalau dikasih suami yang nggak bener, Allah ingin kita ibadah lewat pahala apa? Sabar. Siapa itu? Guru Gus Bah itu kan kata istrinya ya, nggak pernah marah, nggak pernah marah Gus Bah itu. Kenapa nggak pernah marah? Nah itu tadi, karena nih bojone pas kumat sengaja gitu, sengaja memancing agar marah, tapi nggak kepancing. Kenapa nggak kepancing? Loh, enak tuh nek sampean cerewet, nek sampean muring-muring, aku karek ndelok, terus oleh kan jarang, gak kesel blas wis. Nek sampean sama muring-muring, aku tambah oleh ganjaran. Oh asem, wis aku mau muring-muring, akhirnya nggak situ. Jadi kita begitu, kalau suaminya macam-macam, enak toh, gak usah nyapo-nyapo, karek sabar, betah gak berbuat maksiat, wis oleh kan jangan. Kenapa? Karena Allah kepingin kita ibadah. Mi gak kuat Mi, ya, karena hatinya tadi masih berpenyakit. Sekarang kalau sudah belajar gini nanti gak dipuji, no problem, ya. Lanjut, dilanjut ya. Kuat, kuat ya, ditutupi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya sebagian sahabat dari mereka berkata ketika dipuji, wahai Allah, kalau dipuji nih, ya Allah, sesungguhnya hambamu telah mendekat kepadaku dengan membawa kemarahanmu, maka asyhadu, aku bersaksi kepadamu untuk memarahinya. Kalau dipuji gitu, ya Rabb, hambamu ini telah mendekat, hambamu itu telah mendekat kepadaku dengan membawa kemarahanmu. Jadi kalau ada orang memuji kita itu Allah marah, karena Allah tahu kita nggak kayak gitu, maka Allah marah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi kalau kita muji-muji manusia, itu Allah nggak suka, itu Allah nggak suka. Tetapi kepada ini konteks, nanti konteks beda lagi ya, ke suami, ke anak, ke guru itu nggak apa-apa kita memuji. Tapi kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai guru, jangan senang dipuji gitu. Kita pakai yang ini, ngerti ya? Dalilnya kita pakai yang ini. Jadi kalau ada orang memuji, ya Allah, dia sedang mendekat kepadaku dengan membuat marahmu, maka mohon ya Allah, aku bersaksi marahi dia gitu, karena dia membuat engkau marah, tapi dengan memuji aku. Sesungguhnya mereka benci pada pujian, karena mereka khawatir merasa gembira dengan adanya pujian makhluk. Khawatir, aku khawatir nih, aku seneng di ilmu itu, aku seneng, khawatir. Rasa senangku itu kan salah gitu. Dan mereka khawatir dengan kemarahan sang pencipta atau Al-Khaliq. Sudah sebegitu. Jadi kalau dipuji,
mereka khawatir muncul rasa gembira. Jadi sekarang biasa saja. Kemudian maka adalah kesibukan hati mereka dengan hal ikhwal pada sisi Allah Ta'ala yang membuat ia marah adanya pujian makhluk. Karena orang yang dipuji adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang tercela dengan sebenarnya adalah orang yang menjauhkan diri dari Allah, yang dicampakkan ke neraka beserta orang-orang yang jahat. Maksudnya apa? Sebetulnya yang benar, orang yang terpuji adalah orang yang terus mendekat kepada Allah. Bukan orang yang terpuji adalah orang yang banyak dipuji. Bukan. Orang yang terpuji adalah orang yang terus mendekat kepada Allah. Dan orang yang tercela adalah orang yang menjauh Allah. Sementara kalau ada orang memuji, berarti orang itu jauh dari Allah. Berarti dia tercela atau terpuji? Tercela. Kita melihatnya sekarang begitu. Kalau ada orang memuji, berarti kita tercela karena kita jauh dari Allah. Kenapa jauh? Karena Allah sedang marah kepada kita karena dipuji. Terus bagaimana bisa kita senang kalau dipuji? Kalau dengan itu kemudian Allah marah. Ada murid gurunya atau ngelem belas gitu. Loh, itu gurunya bener. Tapi untuk orang-orang Indonesia kan belum terbiasa begitu ya. Kalau murid ikuti lem pinter, keren, mantap. Itu kan anak TK toh. Anak TK ngumpulin tugas sama gurunya dikasih jempol 2. Lah masa kita masih kepingin begitu gitu kan ya. Kalau ada kita belajar ngaji Umi, disalah-salahin terus, gak tahu dielem. Loh bener. Aku nek bener loh gurunya cuma menang, tapi nek salah dimarahin. Itu sudah betul. Guru yang betul, bukan guru yang salah. Karena kalau memuji berarti apa tadi? Dimarahi Allah, jauh dari Allah. Maka orang yang dipuji ini, jikalau ia menurut Allah termasuk penduduk neraka, nih ya, maka orang yang dipuji ini kalau menurut Allah ia termasuk penduduk neraka, maka alangkah sangat bodohnya ia apabila ia merasa gembira dengan adanya pujian orang kepadanya. Kok bisa kamu senang itu loh? Di mata Allah kamu itu masuk neraka. Kok kemudian orang muji-muji kamu senang? Paham ya? Wi awayu kan? Loh, tapi aku durung aku di mlebu neraka atau masuk surga. Mestinya dipuji itu karena kita dekat sama Allah, bukan karena kita cantik atau kita keren atau apa bukan. Tapi dipuji kalau sudah pasti masuk surga, itu apa pujiin. Nah sekarang kan belum. Nggak pantas kalau kita dipuji atau gembira karena dipuji. Dan apabila ia termasuk penduduk surga, seandainya memang kita penduduk surga, maka tidak seyogyanya ia bergembira kecuali semata-mata atas karunia Allah dan pujian Allah kepadanya, karena urusan dia tidak di tangan makhluk. Kalau memang kita penduduk surga, ya nggak perlu gembira juga, wong itu karunia Allah, bukan karena amalku. Kalau aku masuk surga itu karena karunia dan karena rahmat Allah, duduk karena amalku. Kok bisa begitu? Lah saya mampu beramal nih pakai fasilitas Allah. Kita mampu ngaji nih, sikil-sikilnya siapa? Allah. Kehendak, kepingin ngaji, siapa yang punya kepingin? Allah. Emosi yang di jantung itu punyanya Allah. Rasa senang ngaji itu milik Allah. Kemudian tangan, mata, tangan dipakai pegang kitab, bawa kitab mondar mandir, mata dipakai lihat, itu matanya siapa? Allah. Tangannya siapa? Allah. Mana yang milikmu? Gak ada. Lah kok kita mengaku bahwa ini adalah amalku? Huduk, ini karunia Allah. Sama kan dengan kitab hikam. Hikam kan ada kan bab seperti ini. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Maka jangan kepingin dipuji. Andai pun kau pantas masuk surga, bukan karena amalmu, tapi karena karunia Allah. Semata-mata karena, dan pujian Allah kepadanya. Pujian Allah, kayak Allah memuji Rasulullah gitu. Dan manakala telah diketahuinya
bahwa rizki dan ajal adalah di tangan Allah Ta'ala. Maksudnya rizki masuk surga, niscaya sedikitlah perhatiannya pada pujian makhluk dan caciannya. Maksudnya gini, kalau fokus kita itu sudah wis apa sih kok pengen dilem, kok seneng dilem, ngelem iku sing buka lambene iku lak Gusti Allah. Lah kok ngurusi suarane orang, mau dia ngomong apa lak sak karepe wong sing gerakno siapa? Allah. Dan rezekiku tidak terpengaruh ucapan orang. Nggih mboten? Ajalku tidak terpengaruh ucapan orang. Kenapa kamu pusing dengan ucapan orang gitu? Rezeki dan ajalmu di tangan Allah. Jadi kita fokusnya ke Allah, tidak ngurusi omongan orang atau pujian orang. Enak kan hidup begitu? Akhirnya tentram karena tidak patek atau tidak begitu ngurus omongan orang. Biasanya yang jadi masalah bagi ibu-ibu itu omongan orang. Omongan orang, dan itu sumber masalah. Karena itu adalah penyakit hati senang pujian. Sekarang wis orang ngurus. Mi mana bisa hidup nggak ngurus orang? Loh, nggak apa-apa orang ngapa-ngapain. Nanti ada nanti. Kalau dicela orang masa nggak boleh sedih Mi? Nanti ada. Habis ini bab itu. Penyakit benci dicela. Kalau orang mencela itu antara lainnya pikiran anjani bener omongannya gitu. Kita disuruh gitu. Kayak sama ngomongnya wakeh men. Loh, anjani aku ngomongnya akeh. Terus dipikir, iya ya aku ngomongnya anjani akeh. Gitu dulu. Oh bener omongannya akeh. Sak bener luwe akeh tapi daerahnya cuma akeh. Gitu nanti pelajaran selanjutnya. Kalau ada orang ngarani, kamu kok pesek? Duh, anjani pesek. Nek dibanding wong ngarep ya anjani aku iki pesek. Tapi ojo fokus nang pesek, fokus nang manis sih. Gak dielem manis terus ngarani awake manis. Ya itu tadi penyakit ain ya penyakit. Pun paham. Kemudian jadi rezeki, ajal yakin sudah ada di tangan Allah. Tidak terpengaruh omongan manusia, dan gugurlah dari hatinya pada kesenangan pujian. Rontok nanti penyakit itu nanti. Rontok. Aku wis ngewangi bojoku isuk sampai sore gak dielem blas, rontok kepingin dielem. Ndak popo, tetap aku semangat dandani atau ngerijiki omah meskipun ora dielem karena sudah gugur senang dipuji. Enak ya kalau gitu, enak ya. Dan ia sibuk dengan apa yang lebih penting baginya dari urusan agamanya. Akhirnya kita sibuk dengan urusan agama. Dan penyakit orang sekarang itu kan begitu ya, apalagi zaman sosmed, sangat concern kepada manusia, sosial media, sangat concern kepada sosial. Sosial itu banyak orang. Kalau satu orang namanya private, kalau banyak orang namanya sosial. Dan sekarang itu sangat concern kepada penilaian banyak orang. Makanya hidup itu jadi kurang tenang. Makanya kepingin tenang, ojo sering-sering delok sosmed gitu. Ojo sering-sering mungkin membuat hidup kurang tenang. Coba lihat itu apa siapa ini Rafli ambek Gigi saiki lapo wis ndak urus, nanti siapa tuh ada yang sekarang ganti kelamin, ya udah nggak usah ngurus gitu ya. Karena rezeki dan ajalmu tidak dipengaruhi dia ganti kelamin atau tidak gitu. Dan fokusnya kepada urusan model-model kerudung, model-model baju ya boleh, tetapi kita akhirnya tidak fokus kepada itu gitu. Karena tidak kepingin dia apa tadi puji gitu. Kan ini kalau zaman bengkek, itu zaman Ibu Kartini. Saya ini Ibu Jokowi, Ibu Kartini. Bahkan enggak tahu. Gimana dong kalau gitu? Aku mlebu swarga ya terpengaruh Ibu Kartini. Masih kelambiku Ibu Kartini, ini ancane mlebu swarga ya mlebu swarga. Seperti gitu. Jadi tidak selalu harus update, tidak selalu. Tapi update juga enggak salah. Asalkan kita tidak fokus ke situ. Fokusnya permasalahan urusan agama. Bisa mlebu swarga apa ora. Gitu ya.